Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Untuk adik-adik yang masih di-unmute, boleh di-mute dulu ya. Kita bisa di-mute dulu sayang. Nanti kalau sudah Bu Guru bilang boleh di-unmute, baru nanti kita boleh dinyalain lagi ya, mic-nya ya. Nah, sebelumnya kita sudah perkenalan ya, Nak ya. Nah, nama kakak adalah Ria Suryadi Putri. Kakak adalah salah satu mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan Zoom dengan dosen kakak. Nah, pada hari ini Zoom-nya bersama kakak ya. Salam kenal adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Kak. Oke, ayo Mas Kini boleh dipimpin doanya ya. Memang dimatiin ya nak ya kameranya. Kalau boleh dinyalain. Kalau memungkinkan untuk dinyalain kamera, boleh dinyalain ya. Silahkan dipimpin teman-temannya. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan melakukan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ayo ini. Nah, selanjutnya adalah absensi. Nah, untuk absensi tadi ada beberapa teman-temannya yang izin memang ke Kak Ria. Nah, tidak bisa mengikuti Zoom hari ini. Untuk adik-adik nanti kita di akhir ada sesi foto dokumentasi. Nah, di situ nanti kakak akan absensi kalian ya. Ya, selanjutnya ya, adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Sudah bisa semua kan ya? Boleh kasih ya anak-anak. Pasti sudah hafal semua kan ya lagu Indonesia Raya ya nak ya? Udah, Bu. Oke. Selanjutnya adalah tepuk PPK dan salam PPK. Ada yang mau bantu kakak untuk tepuk PPK dan salam PPK? Apa ada yang mau bantu? Kalau tidak, kita bisa sama-sama nonton videonya sambil dihafalin ya. Oke, sudah tahu kan ya salam PPK dan tepuk PPK. Nah, ini adalah awal dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, inti dari pertemuan kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, karena tadi anak-anak belajar tematiknya adalah subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, jadi kakak sudah diberitahu oleh Bu Dia bahwa kakak menemukan materinya yaitu subtema 3 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya adik-adik mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting dalam Zoom ini boleh dicatat di buku tulisnya. Kalau sudah siap, boleh disampaikan ya nak ya. Oke, sudah bisa kita lanjut nak? Nah, pada materi ini, anak-anak akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu baca, nak? Kalau ada yang mau bantu baca, boleh di-unmute mic-nya. Nah, terima kasih ya sudah membantu membacakan. Nah, dari tujuan pembelajaran anak-anak pada hari ini, anak-anak akan mengetahui materi yang kita bahas hari ini, yaitu ada hari ini kita akan belajar menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan juga tentang materi hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apakah anak-anak sudah pernah tahu yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Di kelas-kelas sebelumnya atau belajar di materi sebelumnya?
Nah, kalau belum, kita bahas bersama ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 gambar. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Nah, bagaimana penjelasannya tentang hubungan antara kedua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ada gambar apa itu, Nak? Ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Nah, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga itu adalah merupakan simbiosis mutualisme. Yang artinya apa kalau simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan. Iya, betul, saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkannya karena apa ya? Kupu-kupu dengan bunga menguntungkannya di mana? Di situ ada bacaannya, sudah kakak siapkan bacaannya. Menguntungkannya adalah di kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Dan bunga dibantu kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Nah, dari kedua hubungan tersebut, anak-anak akan mengetahui bahwa hubungan tersebut termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis itu ada 3. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kalau yang sekarang hubungan kupu-kupu dengan bunga itu simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Oke, pintar. Lalu yang kedua adalah tentang gambar apa itu ya? Hubungan antara apa dengan apa? Boleh dibacain? Siapa yang mau baca? Saya, Kak. Oke, silakan sayang. Ayo Sri, boleh dibacain, Nak. Hubungan antara apa ya itu? Hubungan antara tali putri dari tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme, 1 untung dan 1 rugi. Tali putri mendapatkan keuntungan makanan dari inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Nah, kalau yang satunya untung dan satunya rugi berarti namanya simbiosis parasitisme. Kalau yang tadi dua-duanya untung berarti namanya mutualisme. Ya, jangan terbalik-balik ya, Nak ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah tentang lagi satu nih, simbiosis komensalisme. Ada yang bisa bantu baca? Saya, Kak. Oke, siapa itu? Nona Andria. Boleh sayang dibantu baca? Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensialisme. 1 untung dan 1 tidak rugi dan tidak untung. Ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak rugi dan tidak untung dari adanya keberadaan ikan remora. Nah, dari situ sudah paham belum ya penjelasannya kalau komensalisme? Nah, kalau komensalisme itu satunya diuntungkan dan satunya itu tidak rugi dan tidak untung. Jadi, dia biasa aja ikan hiunya karena si ikan remora hanya memakan sisa-sisa makanan ikan hiu, bukan mengambil makanannya semuanya. Jadi, ikan hiunya tidak masalah karena biasanya kalau anak-anak nih contohnya sisa makanan diambil anak-anak memang sudah tidak mau makan itu, kalau diambil orang kan tidak apa-apa ya, tidak untung dan tidak rugi. Nah, itu adalah termasuk simbiosis komensalisme. Nah, ada yang bisa bantu Bu Guru untuk mengulang lagi ya. Tadi yang mutualisme gimana? Saling menguntungkan. Oke. Kalau yang parasitisme? Saling merugi. Ya, 1 untung dan 1 rugi. Kalau yang komensalisme? Menguntungkan 1 pihak. Iya, hanya menguntungkan 1 pihak. Boleh itu juga. Bagus sekali itu. Nah, selanjutnya adalah semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup seperti kita manusia.
termasuk juga makhluk sosial yang butuh orang lain dalam hidup. Nah, tumbuhan-tumbuhan dan hewan pun seperti itu karena mereka juga makhluk hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya kebergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Bentuk ketergantungan itu diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang udah tahu, Nak? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Belum? Nah, kalau belum tahu, Kakak punya satu video sebelum kita masuk ke bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita lihat videonya ya. Ayo. Video perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini sudah Kakak skip atau Kakak pause yang bagian perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di gambar ini ada yang bisa bantu Kakak untuk menjelaskan sekali lagi apa ya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau dilihat dari gambarnya itu, Nak, ada yang bisa bantu? Yuk, yang bisa jawab, boleh? Kalau yang rantai makanan itu jumlah hewannya sedikit atau tidak sebanyak jaring-jaring makanan. Tapi kalau jaring-jaring makanan itu ada berisi lebih banyak hewan nih, atau lebih banyak kumpulan hewan-hewan yang saling kebergantungan satu sama lainnya. Nah, di sini gambarnya yang di rantai makanan itu adalah contohnya ada padi. Padi dimakan oleh belalang. Nah, belalangnya dimakan oleh apa ini, Nak? Katak. Nah, kataknya dimakan oleh apa? Ular. Ularnya dimakan oleh elang. Itu rantai makanan. Jadi hanya satu tentang satu kelompok grup rantai makanan. Tapi kalau jaring-jaring makanan, di sini ada berbagai pilihannya. Yang makan padi, di sini ada apa aja? Ada tikus, terus ada seperti bunglon atau kadal, dan ada belalang. Nah, selanjutnya di sini ada pertama yang kita bahas, tikus dimakan oleh ular. Nah, di sampingnya lagi, kadal atau bunglon ini dimakan juga oleh ular. Nah, selanjutnya lagi, katak ini makan belalang. Nah, habis katak makan belalang, kataknya dimakan oleh ular. Akhirnya ular ini bisa memilih antara boleh dia makan tikus, boleh dia makan bunglon, atau boleh dia makan katak. Tapi nanti ujung-ujungnya si ular ini tetap dimakan oleh elang. Oke. Itu tadi tentang video rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah tentang bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang bisa bantu membaca? Boleh, nanti di-unmute mic-nya. Siapa sayang? Oke, boleh. Indah Pratnyani, boleh? Ada Indah, silakan dibaca sayang. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan
tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Bapak mau keluarin dari sini. Sebentar. Oke, yang tadi yang tentang bacaan. Nah, dari bacaan ini tadi anak-anak sudah dibantu baca oleh temannya yaitu Indah. Kakak mau tanya. Nah, kalau misalkan tumbuhan ini memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan apa? Kalau dia makan hewan. Kalau makan karnivor. Nah, kalau memakan tumbuhan. Kalau tumbuhan? Karnivor, Bu. Sayang. Kalau tumbuhan? Herbivora. Kalau hewan baru karnivor. Kalau dia makan dua-duanya antara hewan dan tumbuhan, berarti apa? Omnivor. Oke. Sudah pernah dengar ya sebelumnya ya? Sudah, Bu. Sudah ada ya. Kalau nanti Bu Guru tanya lagi sekali. Kalau yang makan hewan namanya Karnivor. Oke. Kalau yang makan tumbuhan namanya herbivora. Kalau yang makan dua-duanya Omnivora. Oke, berarti sudah paham ya. Selanjutnya ada lanjutan bacaannya. Siapa yang mau baca bacaan selanjutnya? Saya Kak. Siapa sayang? Namanya Nak? Saya ulang ya. Iya, ulang sayang ya. Terima kasih Nak. Boleh diulang. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang antara produsen dan konsumen. Konsumen pemakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah, betul. Terima kasih ya, Adik Nona. Nah, dari tadi bacaan ini ada gambar tentang rantai makanan. Nah, ini gambar tentang rantai makanan yang tadi sama seperti Kakak jelaskan sebelumnya. Ada yang bisa bantu mengulang? Ini rantai makanannya bagaimana? Yang pertama, apa yang dimakan? Lalu, siapa lagi yang dimakan? Ayo, siapa yang bisa bantu? Ini ada gambarnya. Yang hijau ini tanaman padi. Padi dimakan oleh apa, Nak? Belalang. Oke. Terus belalangnya dimakan sama apa? Katak, Bu. Katak. Terus kataknya dimakan oleh apa? Ular, betul. Sekarang bantu untuk menjelaskan dari awal yang tadi nih. Ayo, siapa yang mau? Dharma, mau? Oh, bukan. Saya, Bu. Oh iya, siapa, Nak? Mahesa. Oke, Mahesa, silakan dijelaskan, sayang. Rantai makanannya nih bagaimana ya tadi ya? Padi dimakan oleh belalang. Terus? Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Oke, berarti yang jadi produsen siapa? Padi, Kak. Padi, betul. Yang jadi konsumen? Ular. Belalang, Katak dan ular, Bu. adalah konsumennya si belalang. Nah, ular adalah konsumennya si
katak. Ya, jadi kalau kita sudah tahu rentetan bagaimana tentang rantai makanan hewan, maka kita sudah mengerti kebergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di bacaan ini ada tentang gambar jaring-jaring makanan. Nah, di sini siapa yang bisa bantu kakak untuk menjelaskan ini bagaimana ya maksudnya jaring-jaring makanan seperti yang tadi di awal, yang di video. Sini ada padi. Padi, dia dimakan oleh siapa aja ya ini? Belalang, Belalang, ulat, dan ini tikus ya, nak. Ini tikus. Ulat yang ketiga. Ya. Terus ini ada lagi nih produsen, yaitu pohon. Pohon dimakan oleh apa aja ya? Dilihat mana? Oke, betul. Terus ulat. Ulat ini dimakan oleh siapa aja? ayam, Dan ayam dan kalau belalang dimakan sama siapa aja? kodok, Ayam dan katak, betul. Kalau tikus dimakan sama siapa aja nih? ular dan elang. Ular dan elang, betul. Kalau si katak dimakan sama siapa, nak? Ular, Bu. Katak dimakan sama siapa? Ular, betul. Kalau ular dimakan sama siapa? Elang. Oke, berarti sudah paham. Sekarang Bu Guru mau satu lagi yang bisa bantuin jelasin. Siapa ya? Siapa yang mau jelasin jaring-jaring makanan? Semampunya aja, nggak apa-apa. Seperti yang tadi kakak sudah jelasin. Ada yang mau? Tinggal menjelaskan padi dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Terus pohon dimakan oleh ulat dan belalang. Terus ulat dimakan oleh ayam dan katak. Nah, kayak gitu jelasinnya. Siapa yang mau bantu ya? Bantu, Saya, Kak. Bu. Oke, siapa sayang? Saya, Bu. Komang Puja apa Dharma? Boleh nanti gantian ya. Siapa dulu yang mau? Dharma dulu atau Komang Puja? Boleh? Oke, Dharma dulu deh. Padi dimakan ulat sama belalang sama tikus. Betul. Terus? Pohon dimakan ulat sama belalang, Bu. Ya. Terus? Ayam dimakan ulat dimakan belalang. Bingung. Oke, sekarang dibantu sama Komang Puja, nak. Boleh temannya dibantu, sayang? Padi dimakan oleh ulat atau belang atau tikus. Ya, Pohon betul. dimakan oleh ulat dan belalang. Betul. Ulat dimakan oleh ayam atau katak. Betul. Belalang dimakan oleh ayam atau katak. Betul. Tikus dimakan oleh ular atau elang. Ya. Oh, terima kasih. Ayam dimakan Terima kasih ya, nak ya. elang ular. Oke. Jadi, kalau si elang ini bisa makan yang mana aja ya? Si elang. Bisa makan hewan mana aja? Ular Ular, katak, sama ayam, sama tikus. Oke, berarti sudah paham ya jaring-jaring makanan. Sekarang ada bacaan yang lanjutannya yang tadi, lagi satu kali. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Kak. Oke. Bagus Dananjaya. Boleh Adik Bagus dibaca, sayang? Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks.
Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih ya sudah bantu membaca. Nah, jadi di dalam bacaan yang sudah kita baca dari awal sampai yang terakhir ini, anak-anak mempelajari tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan, yaitu hubungan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya. Nah, tadi di bacaan yang di slide yang 15, 16, 17, 18 ini, anak-anak menemukan beberapa kosakata baru atau kosakata yang mungkin anak-anak belum pernah mendengar, seperti nih kata kompleks. Lalu tadi juga ada kata ekosistem. Terus tadi ada juga kata komponen. Nah, di sini sudah Kakak siapkan kosakata beserta artinya. Ada yang bisa bantu dibacain, Nak, dari nomor 1 sampai nomor 10? Saya, Bu. Saya, Kak. Oke, boleh yang belum, Nak? Septia. Oke. Peta pikiran. Nah, mungkin sebelumnya masih ingat kan yang waktu kita belajar dengan dosennya Bu Guru, dosen dari Undiksa juga, tentang peta pikiran. Nah, peta pikiran itu seperti yang ada pada gambar. Di sini ada tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang tadi sudah ada dalam bacaan. Lalu di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu ada tentang kebergantungan antar makhluk, aliran energi, dan jaring-jaring makanan. Nah, kalau kebergantungan antar makhluk ini dibagi menjadi dua lagi. Ada apa dengan apa itu ya? Produsen dan konsumen. Oke, produsen dan konsumen. Lalu konsumen ini dibagi lagi menjadi 3. Ada apa aja ya? Herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora. Nah, kalau yang aliran energi ini maksudnya adalah yang contoh yang tadi, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Nah, aliran energinya dari produsen ke konsumen, dari yang menghasilkan ke yang memakai. Paham nggak di situ, Nak? Dari yang menghasilkan terus dipakai. Lalu kalau untuk jaring-jaring makanan itu ada tentang rantai makanan. Oke, jadi peta pikiran ini adalah bisa dipakai untuk kesimpulan atau rangkuman dari materi tentang bacaan tersebut. Selanjutnya ada, nah di sini ada tentang ayo mencoba. Jadi anak-anak tadi telah mengetahui yang namanya memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Nah, jadi anak-anak kalau sudah mengetahui hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem, rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan yang khas di dalam ekosistem tersebut. Nah, hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba bersama-sama membuat seperti ini. Kita cari nama ekosistemnya apa, lalu jaring-jaring makanannya bagaimana, dan fakta menarik tentang jaring-jaring makanan tersebut. Di sini kakak sudah siapkan satu contoh tentang percobaan ini, yaitu tentang ekosistem darat. Nah, nama ekosistemnya itu ekosistem darat, di mana artinya bisa dibaca, sayang. Siapa yang mau baca, Nak? Ekosistem darat itu artinya apa? Oke, Nasya. Silakan, Nasya. Ekosistem darat ialah Nasya. Iya, Bu. Oke. Tadi mau baca ya, Nak ya? Atau bukan Nasya?
Saya, Kak. Ayu Sri, oh maaf ya sayang, salah. Oke, Ayu Sri boleh dibaca ekosistem daratnya, Nak. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem daratan dibedakan menjadi beberapa ekosistem, yaitu sebagai berikut. A. Ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Di gurun dijumpai pula tumbuhan namun berdaun seperti duri, contohnya kaktus atau tak berdaun, dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Oke, terima kasih ya Adik Ayusri. Nah, jadi di ekosistem darat ini adalah ekosistem yang terjadi di daratan. Nah, di daratan itu kan ada banyak ya, Nak ya. Ada gurun. Nah, salah satunya adalah gurun. Gurun itu ditandai dengan iklim yang kering dan curah hujannya sedikit sekali. Jadi yang bisa hidup di daerah gurun itu adalah hewan-hewan yang tidak terlalu membutuhkan air. Contohnya tadi ada kaktus. Tumbuhannya contohnya kaktus. Kalau hewannya contohnya kadal, kalajengking. dan kalajengking. Oke, tadi itu sudah tentang nama ekosistemnya ya, Nak. Ini nama ekosistemnya. Sekarang kita coba cari jaring-jaring makanannya. Nah, ini contoh jaring-jaring makanannya. Ada yang bisa bantu buat menjelaskan yang baru nih, jaring-jaring makanannya? Seperti yang tadi. Siapa? Boleh dibantu menjelaskan, Nak? Apakah terdengar suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke. Kalau yang di gambar ini, tumbuhannya dimakan oleh siapa aja ya? Bu. Siapa sayang yang mau jelasin, Nak? Makan biji laba-laba dan belalang, Bu. Oke. Yang mau jelasin semuanya satu kali siapa sayang? Tadi Nak. Saya. Siapa itu ya, Nak? Ya, boleh sebutin namanya sayang? Mahesa, Bu. Mahesa. Oke, Mahesa. Silakan, Nak. Tumbuhan dimakan kelinci, tikus, burung, belalang. Belalang dimakan laba-laba. Laba-laba dimakan ular. Ular dimakan elang. Tikus dimakan elang. Kelinci dimakan rubah. Habis itu burung. Udah itu aja, Bu. Burung juga dimakan sama Elang. burung yang pemakan serangga dan pemakan biji itu dimakan sama elang. Terus kalau yang pemakan biji itu salah satunya juga dimakan oleh ular. Oke. Nah, dari jaring-jaring makanan ini kita berarti sudah menyelesaikan yang di kotak yang biru. Nah, kita sudah selesai yang kotak biru. Sekarang yang terakhir kita cari yaitu fakta menarik tentang jaring-jaring makanannya. Nah, di sini Kakak sudah siapkan fakta-fakta menariknya atau fakta yang mungkin adik-adik belum pernah tahu. Ada yang bisa bacain, Nak? Fakta-fakta menariknya, Bu? Oke, silakan. Jaring makanan adalah sebuah hubungan alami yang dimana berasal dari rantai makanan dan juga dimakan ke dalam sebuah bentuk komunitas ekologis. Jaring-jaring makanan di dalam ekosistem memiliki fungsi dan kegunaan, yaitu guna menggambarkan interaksi langsung antar spesies sehingga hubungan antar spesies dapat dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies berperalihan, serta spesies predator puncak. Selain itu, jaring makanan juga memiliki fungsi sebagai penyederhana
dalam memahami hubungan antar spesies yang berfungsi guna mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah suatu rantai organisme Linier tunggal yang melalui energi mengalir ke satu arah. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Oleh karena itu, perbedaan utama antara rantai makanan dan jaring makanan adalah arah aliran energi. Oke, terima kasih Nasya. Jadi di fakta menarik ini anak-anak sudah bisa mengetahui fakta menarik untuk memenuhi tugas percobaan ini yang di bagian kotak oranye. Oke. Nah, di fakta menarik tadi sudah dijelaskan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lebih singkatnya adalah rantai makanan itu berisi satu rantai organisme tunggal. Kalau jaring-jaring makanan dia bisa berisi lebih dari satu atau kumpulan rantai-rantai. Ya, jadi perbedaannya di sana. Kalau lebih jelasnya lagi atau lebih simpelnya lagi, rantai makanan itu hewannya lebih sedikit. Tapi kalau jaring-jaring makanan hewannya lebih banyak. Oke, sekarang di sini kakak ada sedikit tugas yaitu untuk pertemuan Zoom hari ini, silakan cari satu saja contoh rantai makanan ya, tapi berisi tentang penjelasannya. Misalkan seperti tadi, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Nah, anak-anak boleh cari satu contoh rantai makanan, nanti bisa dikirimkan ke WA kakak yang ada di grup kelas adik-adik semua ya. Sebelum kakak tutup, kakak mau tanya atau kakak mau refleksi hari ini, yaitu apa sih yang tadi kita sudah pelajari? Ada yang tahu? Tadi kita belajar apa aja ya? Rantai-rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Terus apa lagi selain rantai makanan? Jaring makanan. Terus lagi yang tadi di awal? Yang tadi di awal yang tentang ini Tepuk PP kanan 1 PP. ini sayang yang ini nak dari yang ini materi apa? Simbiosis. Oke. Simbiosis. Oke. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang materi yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, simbiosis, terus kita belajar kosakata baru, dan fakta-fakta menarik tentang ekosistem. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini untuk pembelajaran 1 subtema 3. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti dikirim kakak ya. Ada pertanyaan terkait tugasnya, nak? Enggak, Bu. Oke. Oh iya sayang, Putu Cantika, kenapa, nak? Kalau yang tugas ini tulis di mana ya? Di buku catatan? Apa Boleh di di mana? buku catatan. Di buku catatan tematiknya, ya. Oke, sekalian nanti bisa dipakai belajar ya, nak ya. Udah. Nah, sebelum ke Bu Diahnya, kakak tutup dulu materi hari ini. Bu. Iya, sayang. Dewi, kenapa, nak? Boleh dibuat gambarnya sama penjelasannya? Boleh banget, boleh. Siapa tahu Bu. nanti. Ya, Berapa selesai, Bu? siapa tahu biar bagus. Buat satu aja ya. Ya, Bu. Jam berapa Oke. selesai, Bu? Kenapa? Jam berapa selesai? Ini sudah mau penutupan, nak. Sudah mau Ya, Bu. penutup. Nah, sebelum ya. Nah, sebelum ke Bu Dia, kakak tutup dulu ya materi kita pada hari ini. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Karena sebentar lagi adik-adik mau ujian penilaian akhir semester. Semoga nanti bisa lancar-lancar. ujiannya? Ya, nanti dijelasin sama Bu Dia ya, nak ya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya adalah Ya, Bu.